Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan. Alhamdulillah kita masih berkesempatan untuk belajar bareng ya. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Materi kita hari ini cukup ringan karena sudah pernah kita pelajari waktu SMP. Disebut sebagai sistem persamaan itu karena terdiri dari dua atau lebih persamaan. Disebut linear karena pangkat dari variabelnya 1. Dan nanti variabelnya ada 2, sehingga disebut sistem persamaan linear 2 variabel. Bentuk umum dari sistem persamaan linear 2 variabel sebagai berikut. Persamaan pertama disimbolkan dengan A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Sedangkan persamaan keduanya A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Di mana A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 itu elemen bilangan real. Jadi variabelnya ada 2, kalau di sini disimbolkan X sama Y, tapi ini tidak wajib ya, variabel bisa macam-macam tergantung pembuat soalnya. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel, ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bahas metode eliminasi dulu. Metode eliminasi yaitu metode di mana kita menghilangkan salah satu variabelnya untuk mendapatkan nilai dari variabel yang lain. Prinsip untuk menghilangkan salah satu variabelnya, yang pertama kita samakan koefisien dari variabel tersebut pada kedua persamaan. Misalkan kita ingin menghilangkan variabel X, berarti koefisien dari X-nya harus sama. Atau misalkan kita ingin menghilangkan variabel Y, berarti koefisien dari variabel Y-nya harus kita samakan terlebih dahulu. Kemudian kita jumlahkan atau kita kurangkan sesuai dengan tanda dari persamaan tersebut. Untuk prinsip yang kedua itu gini, jika variabel yang akan dihilangkan bertanda sama, misalkan sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka dua persamaan tersebut dikurangi. Kalau sama berarti dikurangi, dan jika memiliki tanda yang berbeda, maka dua persamaan ditambah, bisa plus sama min atau min sama plus, pokoknya dua variabel tadi itu kalau tandanya berbeda itu berarti ditambahkan. Seperti itu. Contohnya, misalkan kita diminta menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X dikurangi 5Y sama dengan negatif 2 dan negatif 3X ditambah 4Y sama dengan negatif 4. Nah, misalkan sistem persamaan linear 2 variabel ini kita selesaikan menggunakan metode eliminasi. Berarti kita hilangkan salah satu variabelnya. Misalkan pertama kita hilangkan dulu variabel Y-nya. Misalkan kita pertama mencari nilai variabel X, berarti kita hilangkan variabel Y. Karena kita ingin menghilangkan variabel Y, berarti kita samakan koefisien dari variabel Y ini. Yang atas persamaan pertama koefisiennya negatif 5, persamaan kedua koefisiennya 4, 5 sama 4. Berarti biar sama, yang atas dikali 4, yang bawah dikali 5, iya. Yang atas kita kalikan 4, jadinya 2X dikali 4, jadinya 8X, negatif 5Y dikali 4, hasilnya negatif 20Y, sama dengan negatif 2 dikali 4, hasilnya negatif 8. Untuk yang bawah,
dikali 5 berarti negatif 3x dikali 5 hasilnya negatif 15x. 4y dikali 5 hasilnya 20y, dan negatif 4 dikali 5 hasilnya negatif 20. Perhatikan koefisiennya ini sudah sama ya, koefisien dari variabel y, tapi tandanya berbeda, yang satu negatif, yang satu positif. Karena tandanya berbeda berarti kita jumlahkan atau kita kurangkan? Iya, kita jumlahkan sesuai dengan prinsip yang kita bahas tadi ya. 8x ditambah negatif 15x, berarti hasilnya negatif 7x. Negatif 20y ditambah 20y itu kan hasilnya 0 ya, jadi tidak usah kita tulis. Dan ini negatif 8 ditambah negatif 20 hasilnya negatif 28. Jadi x-nya adalah negatif 28 dibagi negatif 7, yaitu 4. Ya, jadi sudah kita dapatkan nilai x-nya adalah 4. Masih kurang apa ya? Iya, kurang y-nya. Berarti untuk langkah yang kedua kita cari nilai y-nya dengan cara menghilangkan variabel x. Perhatikan ini variabel x-nya, yang atas koefisiennya 2, yang bawah koefisiennya negatif 3. Supaya sama berarti yang atas persamaannya kita kalikan dengan 3, yang bawah dikali 2. 2x dikali 3 hasilnya 6x, negatif 5y dikali 3 hasilnya negatif 15y, dan negatif 2 dikali 3 hasilnya negatif 6. Untuk persamaan yang kedua kita kali 2, negatif 3x dikali 2 hasilnya negatif 6x, 4y dikali 2 hasilnya 8y, dan negatif 4 dikali 2 hasilnya negatif 8. Perhatikan koefisien dari variabel x-nya, angkanya sudah sama tapi beda tanda. Berarti seperti tadi ya, karena tandanya berbeda berarti kita jumlahkan supaya hilang. 6x ditambah negatif 6x berarti hasilnya 0, tidak perlu kita tulis. Negatif 15y ditambah 8y berarti hasilnya negatif 7y, dan negatif 6 ditambah negatif 8 hasilnya negatif 14. Jadi y-nya adalah negatif 14 dibagi negatif 7, yaitu 2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai x dan nilai y, yaitu x-nya 4 dan y-nya 2. Sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah dalam kurung kurawal x, y, yaitu x-nya 4 dan y-nya 2. Berikutnya kita bahas mengenai metode substitusi, yaitu metode di mana kita mengganti salah satu variabel dengan variabel lain sehingga yang awalnya ada 2 variabel tinggal 1 variabel saja. Biar lebih paham, coba kita kerjakan contoh tadi dengan menggunakan metode substitusi. Tadi contohnya persamaan pertama yaitu 2x dikurangi 5y sama dengan negatif 2, dan persamaan yang kedua negatif 3x ditambah 4y sama dengan negatif 4. Nah, kedua persamaan ini kita selesaikan menggunakan metode substitusi. Misalkan kita akan mensubstitusikan variabel x pada persamaan yang kedua. Ya, jadi persamaan kedua nanti kita substitusi variabel x-nya. Maka persamaan pertama kita rubah dulu menjadi persamaan pertama tadi kan 2x dikurangi 5y sama dengan negatif 2. Karena kita akan mensubstitusi variabel x, berarti ini kita rubah menjadi x sama dengan
Berarti gimana? Negatif 5Y, kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 5Y. Sehingga kita dapatkan 2X sama dengan negatif 2 ditambah 5Y. Sehingga X-nya adalah negatif 2 ditambah 5Y dibagi 2. Dari mana dibagi 2? Ini awalnya kan 2X ya, perkalian menjadi pembagian. Nah, ini sebagai persamaan yang ketiga, persamaan hasil modifikasi dari persamaan pertama. Kemudian kita substitusikan nilai X pada persamaan ketiga, nilai X ini ke dalam persamaan kedua. Persamaan kedua tadi kan negatif 3X ditambah 4Y sama dengan negatif 4 ya. Nah, X-nya kita ganti dengan X yang kita peroleh pada persamaan ketiga, yaitu negatif 2 ditambah 5Y dibagi 2. Seperti ini. Paham ya? Kemudian kita kalikan, ini ada negatif 3 dikali negatif 2, hasilnya 6. Negatif 3 dikali 5Y, hasilnya negatif 15Y. Ditambah 8Y. Mungkin banyak yang tanya, Bu, 8Y dari mana? Karena awalnya ini 4Y, kita samakan penyebutnya menjadi per 2, pernya kan ini jadi per 2. Berarti yang awalnya 4Y jadi 8Y. Kenapa? Karena 8 dibagi 2 kan hasilnya 4 ya. Jadi kita menyamakan penyebut, karena pecahan itu supaya bisa dioperasikan kan penyebutnya harus sama. Bisa diterima? Iya. Kemudian kita hitung yang suku-suku sejenisnya. Ini ada negatif 15Y ditambah 8Y. Berarti hasilnya negatif 7Y. Yang 6-nya ini tetap. Kemudian yang sini negatif 8 dari mana? Dari negatif 4 dikali 2. Hasilnya negatif 8. Jadi proses untuk langkah ini kita jumlahkan suku-suku yang sejenis, yang ini kita kalikan silang. Kalikan silang kenapa? Karena ini kan pecahan. Ini 2 dikali negatif 4 kan negatif 8. Yang ini tetap karena di bawahnya negatif 4 kan nggak ada, artinya kan 1. Berapapun kali 1 kan tetap. Berarti yang sebelah atas ini cukup kita jumlahkan suku-suku yang sejenis saja. Kita pindah ruas ya, 6 ke ruas kanan jadi negatif 6, jadi kita punya negatif 7Y sama dengan negatif 8 dikurangi 6, sehingga negatif 7Y sama dengan negatif 14 dan Y-nya sama dengan negatif 14 dibagi negatif 7 yaitu 2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai Y, berarti kurang nilai X-nya. Untuk menentukan nilai X, kita substitusikan nilai Y tadi ke dalam persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga tadi kan kita sudah dapatkan X sama dengan negatif 2 ditambah 5Y dibagi 2. Nah, ini Y-nya kita ganti dengan yang sudah kita dapatkan tadi. Y-nya tadi kan 2 ya, berarti ini diganti 2. Kita hitung, 5 dikali 2 kan 10. Jadi kita punya X sama dengan negatif 2 ditambah 10 dibagi 2. Negatif 2 ditambah 10 hasilnya 8. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi X-nya adalah 4. Sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah X, Y-nya 4,2. Sama ya dengan pakai metode eliminasi tadi? Ya, pasti sama. Untuk metode yang ketiga, kita menggunakan metode gabungan, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Kalau menurut saya, metode gabungan ini paling efektif di antara ketiga metode yang kita bahas hari ini. Karena
pertama kita nanti mengeliminasi dulu, kemudian substitusi sehingga langkah-langkahnya lebih ringkas, lebih efektif. Kita gunakan contoh yang sama juga, misalkan kita diminta menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x dikurangi 5y sama dengan negatif 2 dan negatif 3x ditambah 4y sama dengan negatif 4. Kita menyelesaikannya menggunakan metode gabungan. Langkah pertama, kita eliminasi variabel y pada kedua persamaan. Karena kita ingin mengeliminasi variabel y, berarti kita samakan dulu koefisien dari variabel y. Mungkin ada yang tanya gini, Bu, apakah harus eliminasinya variabel y dulu? Enggak. Boleh variabel x dulu, boleh variabel y dulu, terserah. Sesuai keinginan. Karena kita kali ini akan mengeliminasi variabel y, berarti kita samakan koefisien dari variabel y. Seperti yang sudah kita bahas tadi, berarti yang atas kita kali 4, yang bawah kita kali 5. 2x dikali 4 hasilnya 8x, negatif 5y dikali 4 hasilnya negatif 20y, negatif 2 dikali 4 hasilnya negatif 8. Untuk persamaan kedua, negatif 3x dikali 5 hasilnya negatif 15x, 4y dikali 5 hasilnya 20y, dan negatif 4 dikali 5 hasilnya negatif 20. Karena koefisien dari variabelnya ini sama tapi berbeda tanda, berarti kita jumlahkan ya. Sehingga 8x ditambah negatif 15x hasilnya negatif 7x sama dengan ini negatif 20y dan positif 20y kan hasilnya 0 ya, jadi tidak usah kita tulis. Untuk yang sebelah kanan ini negatif 8 ditambah negatif 20 hasilnya negatif 28. Jadi x-nya negatif 28 dibagi negatif 7 yaitu 4. Nah, kalau x-nya sudah kita dapatkan, kemudian kita gunakan metode substitusi. Kita substitusikan nilai x, boleh ke persamaan pertama, boleh ke persamaan kedua. Terserah kita pilih persamaan yang paling sederhana supaya perhitungannya mudah. Kalau saya ini kita pakai persamaan pertama saja. Jadi persamaannya kan 2x dikurangi 5y sama dengan negatif 2, x-nya diganti 4, sehingga kita dapatkan 2 dikali 4 dikurangi 5y sama dengan negatif 2. 2 dikali 4, 8, jadi 8 dikurangi 5y sama dengan negatif 2. 8 kita pindah ke ruas kanan jadi negatif 8. Ini ada negatif 2 dikurangi 8 hasilnya negatif 10. Jadi y-nya adalah negatif 10 dibagi negatif 5 hasilnya 2. Nah, sudah selesai. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah berapa? 4,2. Sama ya, kalau kita kerjakan pakai ketiga metode, ya jawabannya pasti sama. Kalaupun ada yang berbeda, berarti ada salah dalam perhitungannya. Silahkan dicek lagi. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.